kan dia gaya aktivis, jadi ketika dia mau bela kan dia istilahnya langsung aja kan begitu kan, yang ijazah langsung dimarah-marahin tuh si HRD dan sebagainya. Walaupun di kasus Ritek dijanjiin, tapi nggak jalan juga tuh. Dia mau mengesankan bahwa dia peduli buruh. Nah, kemudian mengenai berhasil tidaknya nanti belakangan. Jadi kasus ini kan sebenarnya bagian dari sesuatu yang sangat heroik menjadi sangat korupsi gitu loh. Bagian di ketenaga kerjaan, di Kementerian Ketenagakerjaan yang paling lemah itu lantai 7, pengawas ketenaga kerjaan. Dia yang buat regulasi, dia yang mengawasi, dia yang memberikan izin, dia buat semuanya di situ. Kan artinya nggak tepat, itu nggak benar, ada konflik interest kan gitu. Bagaimana berharap lapangan kerja terbuka, di satu sisi dipalak-palakin itu, di peras-peras. Selamat datang di Philonomic Podcast Ekonomi itu Dekat. Yang jauh cuma integritas pejabat yang diciduk KPK. Hari ini kita mau ngebahas yang lagi rame-rame nih Gus. Iya Mas Yoga, apa nih rame Itu itu? kemarin OTT KPK. Yang melibatkan seorang Wamenaker sekarang udah Sekarang jadi dipecat. ex-Wamenaker. Nah sebenarnya kasus ini terkait dengan hal yang dekat sama kita, Gus, yaitu dengan pengurusan sertifikasi K3. Nah oleh karena itu di studio sudah hadir pengamat ketenagakerjaan sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Ya. Terima kasih Pak Timbul kasih, sudah Mas. hadir Terima di kasih. Philonomic Pak. Terima kasih undangannya. Pak ini lagi ramai banget Pak, Ya. bahas ini obrolan di kafe, obrolan di warung kopi, Di grup WhatsApp. di grup WhatsApp, ngomongin soal permasalahan ini. Iya, iya. Nah, tapi mungkin di awal kita bicara hal yang dasar dulu Pak, karena Gus, karena nggak semua tahu soal K3 ini apaan, Iya, iya. barang apa. Yang jadi masalah pungli itu sendiri yang Iya. melibatkan Wamenaker yang ditangkap sama KPK tadi. Ya, terima kasih. Jadi K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Orang yang bekerja, pekerja itu di tempat kerja harus aman. Ya. Harus terhindar dari kecelakaan kerja, terhindar dari penyakit akibat kerja yang memang dalam Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, seluruh pengusaha itu wajib memastikan tempat kerja itu aman. Nah, diturunkan lagi dengan Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 86 87. 86 semua pengusaha wajib menyediakan, dan pasal 87-nya harus ada SMK 3, Sistem Manajemen K3. Nah, diturunkan dalam PP 50 2012 tentang implementasi SMK 3 yang mensyaratkan kalau ada perusahaan minimal 100 orang, mempekerjakan 100 orang, atau perusahaan berisiko tinggi, dia harus punya SMK 3. Nah, SMK 3 ini yang nanti mengatur tentang bagaimana proses kepastian keamanan kerja di sana. Dengan melibatkan di pasal 10 dan 12 juga disebutkan perusahaan harus memiliki SDM yang kompeten untuk masalah K3. K3-nya itu ada K3 listrik, K3 tentang alat, K3 banyak macamnya. Nah, yang memang mendapatkan kompetensi itu dengan lisensi atau sertifikasi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jadi usaha untuk memastikan bahwa tempat aman itu, bahwa tempat kerja itu aman, ya itu menjadi kewajiban. Dan ini kaitannya dengan fakta sosiologis. Tadi landas yuridisnya, fakta sosiologis memang mengatakan setiap tahun jumlah kasus kecelakaan kerja itu meningkat. Ya, di 2019 182.835 ya. 2020 naik ke 221 ribuan. 2021 234 ribuan. 2022 297 ribuan. 2023 naik lagi 370.747 kasus. 2024 terakhir kemarin 462.241 kasus. Nah, tentunya ini kan menjadi keprihatinan kita karena kecelakaan kerja itu ya kecelakaan kerja yang bisa diobatin, ya. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja cacat total, tidak bisa kerja lagi. Selesai itu udah, nggak bisa kerja lagi kan? Atau yang paling terburuk meninggal dunia. Nah, jadi tentunya K3 yang diwajibkan oleh pemerintah untuk memastikan pekerja itu aman, ternyata kalau dari sisi jumlah kasus meningkat terus kan artinya ada juga perusahaan yang memang tidak patuh. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang memang belum secara
yuridis ada, secara pengawasannya mungkin kurang. Dan itu juga terjadi. Diawasi ini, instalasi ini harus diperbaiki lah kan gitu ya. Kata manajemen, waduh kos lagi, biaya lagi. Udah gimana titik temunya, kompromi, celah korupsi juga di situ. Ya kan? Karena dia bilang, kami sudah daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalaupun terjadi kecelakaan, ya sudah BPJS Ketenagakerjaan aja. Nah, tapi nyawa pekerja ini tidak terjamin seperti Padahal sebenarnya K3 ini berarti sangat penting buat para pekerja. sangat. Ya. Karena dia bekerja harus aman. Tapi untuk K3 ini perlu divisi khusus atau berkolaborasi dengan pemerintah kira-kira untuk di satu perusahaan? Ya, jadi memang dalam undang-undang itu kan yang diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol evaluasi itu kan di pengawas ketenagakerjaan. Makanya Direktorat Jenderal Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 disampaikan gitu. Seharusnya memang kalau untuk mengenai regulasi, lisensi dan sertifikasi itu harusnya bukan di pengawas. Pengawas itu kan hanya mengawasi. Nah, tapi dibuatlah regulasinya oleh Direktorat Jenderal ini, dilakukan oleh ini juga, sertifikasinya oleh ini. Jadi satu kesatuan tuh di situ semua. Nah, itu kan yang artinya celah yang muncul untuk korupsi, pemerasan, pungli dan sebagainya. Pak, tapi memang susah ya untuk perusahaan atau mungkin individu tadi untuk mendapatkan K3 ini, sehingga justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu untuk ya dipungliin kayak kasus yang sekarang ramai. Ya, sebenarnya kalau secara regulasinya nggak terlalu sulit. Yang penting si SDM nih yang mau mendapatkan kompetensi sertifikasi ini sudah pelatihan. Dia pelatihan, lulus, kan gitu ya. Nah, sekarang dalam rangka apa? Mendapatkan sertifikasi, mendapatkan kewenangan untuk memeriksa mesin dan sebagainya. Nah, itu yang dilihat oleh si Direktorat Jenderal Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 oleh oknum-oknumnya lah gitu, walaupun semuanya jadi oknum. Ini kebutuhan perusahaan. Perusahaan pasti butuh. Makanya itu diperlambat lah, dipersulit lah, dijadikan kalau mau biar cepat lewat tol 6 juta, 275 gitu kan. Biasalah Karena kan begitu ya. kebutuhan. Jadi memang ada juga sertifikasi K3 ini yang dimiliki oleh pekerja, itu menjadi syarat bahwa SMK3 menjadi syarat juga untuk tender lah, untuk dapat proyek di pemerintahan dan sebagainya. Karena kan kalau dikasih nih, perusahaan mengerjakan, pekerjaannya aman nggak? Nah, kalau sudah ada sertifikasi ini, ada dokumen-dokumen SMK3 yang memang si pemberi pekerjaan, oh iya sudah ada, aman. Nah, jadi memang kebutuhan. Nah, seringkali juga kebutuhan tuh minta cepet. Jadi ada juga sebagai diskusi saya kemarin dengan seorang pengawas juga, ada juga yang maunya cepat untuk tender, dia nggak ikut pelatihan. Tapi mau dapat keluar sertifikat itu. Nah, itu yang memang ketemu deh misalnya 6 juta, 7 juta, oke lah kan gitu. Biasalah, lebih lobby lah ya. Tapi yang normal-normal menurut saya itu nggak terlalu susah. Tapi memang dimainkan karena si oknum pengawas ketenagakerjaan ini melihat ada kebutuhan, ada mau cepet supaya dia dapat duit. Nah, kita juga masa nggak dapat, nah dimainkanlah di situ. Diolah ya Pak? Diolah. Pengusaha bilang, aduh kelamaan, yaudahlah kita lewat tol lagi deh, kita kasih sekian. Nah, itulah diperas itu. Tapi kemarin faktanya yang menarik adalah biayanya ternyata dari 275.000 ke 6 juta. ke 6 juta. Iya. Itu berapa kali lipat ya? Ya karena memang kebutuhan. Kebutuhan itu ya. Anda butuh, mau cepet lewat jalan tol nggak? Iya udah. Lewat tolnya 6 juta gitu. Nah, artinya memang ini yang kembali ya, Kementerian Ketenagakerjaan itu memang kementerian yang punya tugas kewenangan melakukan perizinan, pendaftaran berbagai hal banyak. Nah, artinya ini kan semuanya memang punya potensi korupsi. Celah-celah itu karena perizinannya di situ semua. Nah, jadi kembali ya, kalau ini semuanya dilakukan dengan korupsi, kan investor akan bilang ini, kok mau buat izin-izin susah ya. Nah, ini akan berpengaruh pada iklim investasi. Apalagi sekarang pemerintah Prabowo sedang gencar-gencarnya menarik investasi. Iya, membuka lapangan kerja. Termasuk membuat Danantara itu. Bu. Iya. Bagaimana berharap lapangan kerja terbuka, di satu sisi dipalak-palakin itu, diperas-peras kan. Investor bilang, udahlah, cari ke negara lain. Nah, ini kan yang menjadi kontraproduktif sehingga investasi kan sekarang juga nggak terlalu luas ya. Defisit angkatan kerja masih terjadi.
lapangan kerja yang angkatan kerja yang tumbuh tidak disertai dengan pembukaan lapangan kerja. Akhirnya kan pengangguran terbuka 7,28 juta. Itu masih pengangguran terbuka, belum setengah penganggur. Setengah penganggur tuh kelompok masyarakat yang masih kerja. Walaupun dia kerja asal-asalan dulu lah. Itu 11,6 juta. Masih banyak. Nah, jadi pengangguran semakin banyak, kemiskinan. Kan gitu, asta cita. Bagaimana bisa tercapai kalau pembukaan lapangan kerja tidak ada. Pembukaan lapangan kerja bagaimana terjadi kalau di kementeriannya peres-memeres terus kan gitu. Nah, Pak Timbul, tapi berarti kalau ada anggapan bahwa proses sertifikasi K3 ini ada celah baru, itu sebenarnya bukan celah baru, itu udah lama. Nah, Jadi temuan dari Pak Timbul itu dari sejak kapan ya ada pola kayak gini, pola pemerasan seperti ini? Sebenarnya sejak memang ada Undang-Undang 13 2003 yang pasal 87 itu kan ada SMK 3 dan sebagainya kan memang mewajibkan SDM yang punya kompetensi. Itu kan sudah lama. Yang memang KPK baru bilang istilahnya di monitor 2019, padahal sebelumnya sudah juga. Ya ada pekerja juga yang lapor dan sebagainya. Tapi kan kita juga berpikir gimana kita membongkarnya. Nah, sementara datanya juga enggak. Si pekerja juga kan nggak bisa speak up. Kalau speak up ketahuan besok boro-boro dapat izinnya. Ya kan, mungkin dia di PHK. Nah, tentunya ini sudah lama. Nah, kalaupun terjadi ini, ya udahlah, kita bilang ya udah, pokoknya bagaimana dibersih-bersihkan gitu. Kemudian harus dikeluarkan nih perizinan-perizinan, nggak usah di sini lagi. Ya kan, ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, udah kasih aja lah. Pelatihan, kan kalau kita kuliah lulus dapat ijazah. Kalau sekarang kan nggak, pelatihan, lulus, mau dapat ijazahnya, bayar. Kan ini kan persoalan nih, harusnya kan satu kesatuan. Kalau dia ikut pelatihan, lulus, kompeten dan sebagainya, sudah bukti bahwa dia bisa kerja adalah sertifikat itu. Nah, ini harusnya nggak boleh lagi di Kementerian Ketenagakerjaan, CQ Dirjen Pengawas Ketenagakerjaan, dia yang buat regulasi, dia yang mengawasi, dia yang memberikan izin, dia buat semuanya di situ. Kan artinya nggak tepat, itu nggak benar, ada konflik interest kan gitu. Nah, Pak Timbul, kalau seandainya satu perusahaan nih, dia tidak mau akhirnya membayar uang lebih tadi ya, apa dampaknya buat perusahaan dan buat para tenaga kerjanya, Pak, kalau tidak memenuhi atau tidak memiliki sertifikat K3 ini? Ya, artinya SMK 3-nya, sistem manajemen K3 kan dia tidak didukung oleh SDM-nya yang memiliki itu. Tadi, tender yang harus mau dilakukan oleh si perusahaan. Jadi nggak bisa ikut. Nggak bisa, karena kan dipersyaratkan. Aman nggak tempat Anda? Ya, kalau misalnya perusahaan tetap, oke deh, walaupun nggak ada sertifikat, tapi semua tempat kerjanya aman. Tapi kan ada persyaratan-persyaratan yang memang mensyaratkan harus SMK punya itu 3. SMK 3 ya. SMK 3 tuh yang tadi, pasal 10, pasal 12 ada SDM-nya. Jadi memang yang membayar perusahaan, bukan pekerjanya. Karena perusahaan memerintahkan si pekerja untuk berlatih, mendapat pelatihan untuk mendapatkan kompetensi sertifikasi itu. Supaya sebagai bukti bahwa perusahaan memenuhi ketentuan-ketentuan di pasal 86, 87 Undang-Undang 13 junto PP 50 2012. Seperti itu. Ternyata ini hal yang penting bagi perusahaan dan para pekerja. Terus kayak kita ini sebenarnya justru malah ditilap juga. Bahkan tadi 275.000 jadi 6 juta. Besar juga ya. Itu keuntungannya berapa? Pak Timbul, ini kan kemarin KPK menyatakan bahwa kerugian negara, taksiran kerugian negara akibat dari kasus ini sekitar 81 miliar rupiah. Sementara Wamenaker sendiri diperkirakan mendapatkan aliran dana sekitar 3 miliar. Nah, Bapak menilai persoalan ini ada di internal Kemenaker. Celahnya ada di mana, Pak? Kenapa akhirnya persoalan ini menjadi persoalan yang besar nih sekarang? Mungkin juga ada celah-celah lain juga yang ternyata belum kita ketahui bersama. Ya, jadi memang tentunya ini kan karena kewenangan itu semuanya ada di sana ya. Dia sebagai regulator, sebagai pengawas juga, sebagai yang mengeluarkan sertifikasi dan kemudian juga pelatihan dan sebagainya yang memang tentunya akhirnya menjadi sebuah celah untuk bagaimana bisa untuk melakukan pemerasan itu. Nah,
Nah, jadi memang ini sebagai sebuah kebutuhan, iya. Dan kebutuhan ini dimainkan sehingga bahwa perusahaan kalau mau cepat ya bayar sekian dan sebagainya. Nah ini kalau dibilang 81 menurut saya lebih lah. Ini kan karena sudah lama. Makanya juga KPK sedang melakukan proses tindak lanjut yang memang menyasar kepada dirjen kah, kepada menteri sebelumnya kah dan sebagainya yang memang ini sudah lama ya, bukan hanya 2019. Nah, jadi kembali ya kalau kita baca data yang dari KPK itu kan ada B ya, si Bobby ini yang memang dapat 69 karena dia koordinator eselon 3 di sana, dia punya perusahaan PJK 3, perusahaan jasa K3 yang bisa menampung keluhan-keluhan si pengusaha. Pengusaha datang bagaimana ini, ya udah gampang. Nah, ke sini. Di sini oke, nggak ada masalah. Nah, itu yang akhirnya tentunya menjadi proses yang koruptif yang akhirnya juga membuat perusahaan juga jadi susah nih karena memang kenapa susah ya akhirnya minta tolong ke sini dan sebagainya. Nah, ini kan yang juga menurut saya bagian yang harus benar-benar diselesaikan ya. Bagian di ketenagakerjaan, di Kementerian Ketenagakerjaan yang paling lemah itu lantai 7, pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan itu tidak hanya K3, bagaimana norma kerja lainnya, upah, tentang jam kerja ya. Itu kan juga yang sering dilaporkan tapi tidak selesai. Makanya saya berpikir gini, kenapa pengawas ini lemah? Karena memang dibiarkan tidak ada pengawas yang bersifat eksternal. Kalau yang internal ada, ya kan? Ke internal Kemenaker sendiri. Ada inspektorat jenderalnya. Iya. Tapi kalau dia udah kong kali kong selesai. Nah, saya sih berpikir gini, kenapa ada Kompolnas? Karena internal di polisi lemah, makanya ada pengawas eksternal, namanya Komisi Kepolisian Nasional. Kenapa kejaksaan itu muncul namanya Komisi Kejaksaan? Karena pengawas internal jaksa lemah, akhirnya muncul Komisi Kejaksaan yang eksternal. Kenapa pengawas hakim muncul yang namanya komisi yudisial? Karena yang di internal juga lemah, akhirnya muncul yang di eksternal. Nah, kami ini mendorong bahwa pengawas ketenagakerjaan ini harus diawasi oleh eksternal. Anggaran lagi, Pak. Ya, tapi tentunya untuk memastikan proses di sini tidak koruptif, yang memang selama ini kita sangat mengetahui sekali. Ya, kalau ada laporan dari kami tuh mereka sumringah gitu, bukan untuk menyelesaikan, dia pergi ke perusahaan, dia akhirnya selesai, ternyata nggak ada. Padahal diolah. Nah, jadi dengan adanya pengawas eksternal ini, seluruh pengusaha, seluruh pekerja yang sudah melapor tidak ditindaklanjuti atau ini bisa lapor ke sini. Nah, kami sih berharap pengawas eksternal ini bisa memberikan sanksi, baik mutasi, baik pemecatan bila terbukti terjadi pelanggaran kerja-kerja mereka. Nah, ini kan supaya memastikan ini si pengawas ini yang harus lebih pasti gitu. Kalau pelanggaran dibiarkan ya artinya tidak ada kepastian hukum. Berarti tujuannya untuk mengurangi konflik of interest di situ juga sendiri di gitu situ. ya. Nah, jadi tentunya menurut saya konflik of interest, bagaimana harus pembagian kewenangan. Udahlah kalau pelatihan, sertifikasi dikasihlah ke BNSW semuanya kewenangan yang untuk memberikan lisensi apa dan sebagainya. Udah sana aja. Yang ini diawasi oleh si pengawas gitu. Supaya pembagian tugas itu jelas, saling melengkapi ya, saling mengontrol gitu ya. Kalau ini kan enggak, semuanya di sini. Sehingga tadi semangat korupsinya tinggi. Ya. Si B ini ya sangat punya kewenangan, apalagi tadi PJK 3-nya yang dibuat sehingga bisa bermain lah. Nah, ini persoalan terkait ex-Wamenaker ini, Gus. Kalau kita lihat breakdown lagi sebenarnya, tadi karena kita ngebahas soal personal juga, kan yang muncul di publik adalah pertanyaan, masa sih dengan gaji Wamenaker dengan tunjangannya masih juga mainin isu-isu begini gitu kan, akhirnya terjerat kepada korupsi sertifikasi K3 ini. Nah, Gus katanya lu punya data, Gus, yang mau Kalau disampaikan. menurut produser nih ya yang dipaparkan. Jadi gaji seorang wakil menteri itu setara dengan 85% tunjangan jabatan menteri. Jadi ini sekitar 11,56 juta. Terus nggak cuma itu aja, ada tunjangan sekitar 7,42 juta. Ditambah ada juga fasilitas nih untuk wakil menteri. Ada rumah dari pemerintah sama tunjangan rumah 35 juta per bulan gitu. Gede banget tuh kan. Lumayan ya. Tapi kan namanya uang kan nggak ada habisnya. Kalau Iya.
Ya head on tadi. Karena ya. dilihat memang ada peluang. Iya. Ada peluang sehingga ya walaupun gajinya pun 100 juta ya nggak akan selesai. Karena dilihat ada peluang yang bisa dia kerjakan untuk kepentingan dia kan gitu. Tapi saya bacain data lagi. Ya. Selain tadi itu, Noel juga ternyata kan seorang komisaris pupuk Indonesia. Ya. Kalau mengacu data resmi perusahaannya, penghasilan honorer komisaris pupuk itu mencapai 128 juta. Wah, nah, banget lebih besar itu. lagi nih dari uang Iya, iya, luar iya. negeri. Terus kemudian tunjangan transportasi 24 juta nih. Nah, gimana nih untuk gaji yang sudah besar tapi dia masih teriming-iming atau tergoda gitu dengan uang palak lah Iya, kalau iya, kata medsos yang sekarang muncul gitu. Iya, iya. Jadi kalau yang saya dengar kan begini, jadi Pak Wamen ini kan baru 2 bulan, dia mungkin masuk, dilantik, dia periksa semua sistemnya. Nah, pelaku-pelaku ini, si B ini kan ngasih tahu, nih permainannya begini nih. Nah, bukannya melarang, stop ya, tapi dia bilang, oke, bagi dong untuk saya 3M. Oh, malah berkawan. Iya, artinya kan dia mengetahui, oh sistemnya begini, dikasih tahu nih pastinya, oh ini nih, nah ini ada celah nih, kita main gini nih, main minta dukungan dan sebagainya. Kan harusnya dibilang nggak bisa, stop, ini nggak boleh. Sebagai bla, yang bla. punya integritas Ya, tinggi gitu ya. ya, nggak boleh, bla 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 gitu kan. Kalau nggak, saya pecat kamu, bla bla gitu kan. Kalau dibilang, waduh udah banyak nih, dikasih, udah 3M. Jangan-jangan tuh diminta langsung diiyain gitu kan. Nah nyambung. Ketika nyambung itu yang memang akhirnya terus. Ya, dan ini yang, ya itulah, ada pemain-pemain lama yang memanfaatkan legitimasi atasannya, wamen atau menteri gitu, atau keduanya. Nah, Dirjen FHJ ini kan juga dapat tuh yang 50 juta per minggu. Jadi dia juga melegitimasi, udahlah yang penting aman, upeti masuk. Nah, ini kan artinya ada kong kali kong yang nyambung gitu. Jadi Bapak nggak setuju ya Pak kalau ada anggapan, udah kita naikin aja gaji pejabat-pejabat biar nggak ada korupsi lagi. Nggak Kalau ada. mentalnya tetap Ini masalah mental. rente tadi. Iya. Masalah mental dan integritas ya. Dan mereka kan ngumpulin untuk 5 tahun bertarung di entah di pilkada, entah di pileg, entah di apa yang butuh amunisi banyak kan gitu. Nah ini kan yang tentunya mentalitas ini yang akhirnya membuat mau berapapun gajinya tetap dia membutuhkan apa yang namanya, bukan membutuhkan, dia berkeinginan mengambil uang negara banyak kan gitu. Nah ini nih persoalan klasik lah menurut saya ya, yang terus terjadi. Tinggal sekarang gimana diawasi dan ditegakkan hukum. Padahal mungkin belakangan sebelum kasus ini muncul, citra Pak Noel tuh cukup ini ya, cukup Viral. karena ada membela beberapa- kepentingan para pekerja. Iya, Ada iya. beberapa kasus yang di Surabaya, yang di Iya, mana gitu. ijazah Iya, gitu ya. Ijazah. Bisa ditahan gitu. Walaupun memang kan dia gaya aktivis, jadi ketika dia mau bela kan dia istilahnya langsung aja kan begitu kan. Yang ijazah langsung dimarah-marahin tuh si ARD dan sebagainya. Walaupun di kasus Ritek dijanjiin tapi nggak jalan juga tuh. Gitu kan. Tapi paling tidak dia mau mengesankan bahwa dia peduli buruh. Iya. Nah, kemudian mengenai berhasil tidaknya nanti belakangan, tapi dia terus gitu kan. Ya, itu mah memang gayanya yang bisa mungkin membuat tindakan-tindakan korupsi ini nggak Tertutup. teralihkan gitu ya. Jadi kasus ini kan sebenarnya bagian dari sesuatu yang sangat heroik menjadi sangat korupsi gitu loh. Di satu sisi kan begitu ya. From hero to zero. From hero to zero. Padahal nih Pak, kita baca data Iya. lagi, sejauh ini dari 30 orang dari 56 wakil menteri kabinet merah putih itu Iya. rangkap jabatan sebagai Iya. komisaris dan anak usahanya. Dan dari gaji dan serta tatieme itu, Presiden Prabowo bilang nilainya itu mencapai 18 triliun Iya, per tahun. per tahun. Iya. Bahkan ada yang mencapai 40 miliar setahun dalam rapat bulanan. Ya jadi memang ya itulah BUMN kita kan nggak maju-maju dia gara-gara gitu, bagi-baginya tuh sangat kegedean gitu. Itu belum lagi yang misalnya BUMN perbankan gitu, yang dapat profitnya kan besar gitu.
Nah, kalau yang kelas misalnya percetakan, itu mah udah percetakan negara itu kan kecil tuh. Nah, tapi yang mau saya sampaikan kan memang ini celah-celah untuk bagaimana mendapatkan keuntungan. Padahal dia kan kerjaan juga nggak sebesar yang dipikirkan. Wah, dapat sekitar 40 miliar per tahun. per tahun. Padahal rapatnya Bagaimana mungkin- gitu loh. Belum tentu rapatnya juga setiap Rapatnya bulan. paling sebulan sekali ya. Belum tentu. Paling. juga. Belum Nah, tentu ini juga. kan artinya memang bagi-bagi rezeki itu melalui jabatan yang menurut saya sebenarnya dalam ketentuan kan nggak boleh dia dapat di sini kan gitu ya. Misalnya seorang dirjen ya, dia menjadi anggota DJSN, ternyata saya tanya dapat nggak gaji di sini, nggak dapat lagi. Jadi dia tetap hanya di dirjen ya, misalnya dirjen yang menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Di sini ada pekerja komisioner yang tidak bekerja di tempat lain, di sini dapat 31 juta. Tapi di sini nggak dapat lagi. Walaupun dia sebagai komisioner di sini. Nah, itu yang harusnya diterapkan. Ketika dia jadi wamen, ya nggak boleh lagi dapat uang itu. Nah, kalau mau jadi komisaris aja nggak usah di sini. Ya. Nikmatin. Dikasih pilihan gitu. Tapi kembali sistem penggajian di BUMN itu kan juga nggak sehat gitu loh. Terlalu banyak tantiemnya dan sebagainya. Nah, semoga apa yang disampaikan Pak Presiden, tantium itu dihapus, benar-benar dihapus. Dan dibuat, sebenarnya gini, saya pernah baca tuh ya regulasi terkait dengan pengupahan di BUMN. Itu jelas. Nah, tetapi memang lambat laun ya tergantung direksinya. Rapat umum pemegang saham memberikan tantium sebesar ini, ya udah. Rapat pemegang saham kan yang tertinggi. Ya udah, silakan kan gitu. Nah, itu yang harus juga dikontrol bahwa rapat pemegang saham nggak boleh seenaknya gitu kan. Kira-kira gitu. Ya. Nah, karena ini tadi ngebahas tantiem. Dan kemarin memang Pak Prabowo ketika pidato di MPR DPR menyatakan itu penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN. Yang kebetulan tadi ternyata juga banyak diisi oleh wakil menteri ternyata. Nah, tapi Pak Timbul menilai bakal efektif nggak Pak penghapusan tantiem ini bagi praktik-praktik tadi, praktik-praktik rente atau praktik-praktik koruptif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tadi, Pak? Ya, menurut saya sih dari sisi substansi hukumnya dulu, dari sisi undang-undang BUMN-nya dinyatakan, direvisi bahwa tidak boleh dapat dan sebagainya. Nah, nanti itu yang menjadi dasar, kalaupun ada praktek diberikan, masyarakat kan langsung bisa mengawasi. Bagaimana Anda mendapatkan ini padahal dalam regulasi sudah dilarang, tidak boleh lagi. Nah, sekarang kan masih ada, dibolehkan memang, asal sesuai keputusan rapat pemegang saham. Kalau regulasinya belum diubah, terus Pak Prabowo ngomong dihapus, kan sebenarnya yang lebih tinggi regulasi, bukan ucapan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, kalau mau, saya sih berharap ucapan yang disampaikan Pak Presiden ditindaklanjuti dengan regulasi yang direvisi, yang memastikan tidak ada lagi. Regulasi ini di Kementerian BUMN, iya kan? Nah, tentunya ini yang nanti bisa menjadi kontrol masyarakat. Substansi hukum regulasinya nggak ada loh. Kenapa Anda didapat? Kan gitu. Nah, walaupun memang tentunya namanya sikap koruptif ini pasti akan dicari lagi celah-celah lain gitu. Nggak mau tahu gitu, mau perjalanan dinas mungkin seminggu 5 kali kan, kita nggak tahu kan. Jadi jalur satu ditutup, cari jalur-jalur lain. Iya, makanya undang-undang itu kalaupun direvisi harus benar-benar bisa mencari celah-celah yang bisa ditutup juga. Jangan juga, ini kita ngomongin tantiem, kata Pak Presiden, tidak ada boleh lagi. Oke, direvisi, dihapus. Besok dicari lagi, apa lagi ini kan gitu. Sehingga ya sami mawon kan gitu. Walaupun kemarin Danantara menyatakan sudah mengeluarkan surat edaran ya kepada BUMN-BUMN untuk men-stop tantiem kepada komisaris, itu belum kuat ya Pak? Kalau menurut saya sih harus diregulasikan ya supaya jelas bahwa ini sistemik ya. Kalau Danantara besok bilang, ya udah kita buka lagi surat edaran, kita cabut, kan jalan lagi. Kalau undang-undang kan ngomong ke DPR, kata DPR nggak bisa, harus merubah undang-undang dulu. Kalau surat edaran itu kan sepihak dari si Danantara. Besok dicabut, ya bisa juga uang keluarnya dari dia kok. Nah, ini kan artinya tidak memastikan ke depannya kepastian hukum. Jadi kalau hukum itu kan, kata Gustav Redbach, harus memberikan kepastian hukum, harus memberikan pemanfaatan, harus memberikan keadilan. Nah, kalau kita bicara BUMN,
keadilannya nggak ada lah untuk rakyat, pemanfaatannya lah, kepastian hukumnya apalagi kan gitu. Jadi memang harus regulasinya direvisi lah. Soalnya memang besar banget ya, dananya tadi 18 triliun per tahun. Oh, ATM aja. Nah, oke lah kalau misalnya itu jadi di di stop. Iya. Nah, terus anggarannya kira-kira dikemanain nih Pak? Bagusnya dikemanain buat Mana BUMN? Kan tadi Danantara itu kan akan dikembalikan kan semuanya ke Danantara, akan Iya. dicari Dibalikin diinvestasikan lagi. kemana Investasi lagi. Oh. Kan Danantara itu kan dalam rangka untuk bagaimana menginvest supaya dana-dana ini produktif. Kalau dikasih Tentim kan itu konsumtifnya Iya. mereka, Iya. selesai. Jadi miliknya pribadi. Kalau ini kan miliknya negara. Nah, itu yang nanti bisa invest di sana, invest di sini dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya bagus kalau berjalan untuk diinvest kembali. Kalau dikasih ke sana ya selesai, itu jadi hak milik mereka. Atau dialihkan ke program yang lebih potensial dan lebih membutuhkan mungkin kali ya. Iya, tapi kan intinya bahwa dana-dana ini harus produktif. Oh iya. Ya kan? Bahwa sekarang punya 100, bagaimana besok bisa di 200. Diinvest di mana dan sebagainya. Ketika 200 kan besok berharap jadi 500. Nah, ini kan fungsi yang untuk mengakumulasi capital ini, modal supaya lebih gede gitu, lebih besar. Kan itu cita-citanya begitu. Kalau yang BUMN sekarang kan dapat profit, putus RUPS apa, bagi-bagi. Bagi-bagi. Ya kan? Masuk ke APBN hanya 30 triliun. Nah, lewat dividen. Iya, lewat dividen. Padahal asetnya gede sekali kan. Nah, itu apakah bagus juga Pak kalau masuk kayak ke dividen ke Iya. ke negara gitu biar dipakai untuk kebutuhan apa Yang mungkin sosial program gitu. apa? Iya, Program sosial. sebenarnya kan memang ini dana-dana modal negara harus dikembalikan untuk bisa menopang APBN. Tapi kan kalau kebijakan mereka, udahlah nggak usah lagi dikasih ke sana, tapi ini digedekan, dibesarkan. Jadi di Danantara kan nanti diinvest lagi. Jadi tidak, kalau dividen kan masuk ke negara misalnya, untuk makan bergizi gratis, kan konsumtif udah selesai. Oh. Dia kan tidak dana produktif. Ya kan, walaupun memang invest untuk gizi anak-anak. Tapi kan kalau Danantara masuk ke sana diolah lagi supaya menghasilkan dana yang lebih gede lagi, produktif. Jadi nggak ke sektor yang konsumtif gitu. Jadi ngolahnya nggak ngolah negatif tadi. Iya. Gus, tapi Ya, itu yang kita ngolahnya harapkan begitu. diolah di Dijadiin modal Iya. lagi gitu. Iya, jadi modal investasi lagi. gitu. Nah, tapi langkah apa Pak yang paling mendesak banget nih yang harus dilakukan oleh pemerintah, bahkan mungkin Pak Prabowo karena komitmennya memberantas korupsi katanya tinggi, apa yang perlu dilakukan Dalam waktu paling dekat gitu. dalam waktu Ya, dekat? jadi memang nanti kan KPK masih melakukan proses tindak lanjut penyidikan dan sebagainya, harusnya kemana dan sebagainya. Ini juga harus segera nih untuk bisa memastikan pelaku-pelakunya siapa. Dan kemudian tadi bahwa Pak Menteri sebagai pejabat tertinggi di kementerian itu juga harus lebih serius ya memastikan Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal di sana kan Pak Irjennya kan dari KPK. Nah, ini harus berani lagi nih ya. Sebenarnya yang saya dapat informasi kan sudah diingetin nih sama Irjen nih, Inspektorat Jenderal. Hati-hati jangan sampai melakukan lagi. Terus dilakukan. Udah inget jangan dilakukan lagi. Yang akhirnya ya sudahlah ditangkepin aja semua. Nah, artinya memang pencegahannya sudah ada tapi kan tetap dilakukan. Nah, Irjen yang urgent itu juga melakukan pengawasan kepada Direktorat Jenderal lainnya sampai tingkat direktur dan sebagainya ke bawah. Itu yang menurut saya sih urgent. Bagaimana bersih-bersih Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, semoga ini juga bisa dicontoh oleh kementerian lainnya karena banyak juga potensi di sana kan. Ini kita bicarain Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, tapi masih banyak yang lainnya. Jadi bersih-bersih itu menjadi hal yang sangat urgent. Kalau memang harus direvisi regulasinya, segera regulasinya direvisi. Jangan di polling di sini satu aja nih, dibagi ya. Nggak boleh lagi menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikasi dan sebagainya. Kasih aja ke pihak lain dan tentunya orang-orang yang ini disegerakan untuk dipindahkan lah bila perlu. Kalau memang terbukti pecat lah, karena kan ini bagian dari jangan sampai berulang ya seperti itu. Itu yang urgent menurut saya. Terakhir nih Pak, nah gimana caranya biar masyarakat dan buruh atau pekerja itu bisa ikut mengawasi supaya hal-hal gini nggak terjadi lagi nih? Yang tadi saya sampaikan, harus dibentuk pengawas ketenagakerjaan yang eksternal. Jadi masyarakat dilibatkan untuk mengawasi ke sana. Iya. Gitu. Jadi dengan adanya lembaga ini dipublikasi sehingga pengusaha yang merasa ditekan dan sebagainya lapor.
pekerja yang melaporkan tidak di follow up, lapor dan sebagainya. Nah, ini lembaga eksternal ini yang nanti bisa memberikan sanksi kepada orang ini, si pengawas. Anda nggak menjalankan tugas, Anda memeras. Bisa dilakukan pencegahan di situ supaya bawa laporan-laporan ini. Nah, artinya kan pihak yang melapor di eksternal ini kan dirahasiakan sehingga dia bisa lebih berkoordinasi dengan KPK. Udah tangkepin aja tuh yang memang ada laporan dari si A, si B, si C, pengusahanya C dan sebagainya kan gitu. Menurut saya itu juga penting untuk disegerakan supaya ada pengawas eksternal sehingga mereka ini bisa diawasi gitu. Wah, ternyata PR negara masih banyak, Gus sih. Ya mudah-mudahan sih kasus ini ya, kita berharap Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah tidak menutup mata, Pak. Betul. Tapi justru ya hasil obrolan kita ini justru membuat pemerintah melek terhadap tadi masalah-masalah tadi, dan tentu kita berharap ada pembenahan-pembenahan sana sini, termasuk tadi dari unsur pengawasan yang paling penting tadi. Betul. Nah, terima kasih banyak Pak Tiku sudah datang di Filonomik, Pak. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Filonomik Podcast pada episode kali ini. Jangan lupa kita akan hadir terus Gus ya, setiap pekan untuk episode-episode Filonomik Podcast selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube kompas.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.